Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Muqaddimatul musannif, pendahuluan penulis kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith wa sababu tasnifil kitab, dan sebab penulisan kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Muhammad, kepada pengikutnya, dan kepada semua sahabat-sahabatnya. Amma ba'd. Sababut ta'lif, sebab penulisan kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Fa inni lamma Al-Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, fa inni lamma waradtu amida Tabaristana wa bilada Jailana mutawajjihan ila baitillahil harami wa ziyarati qabri nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Maka sesungguhnya ketika aku tiba di Amida, Tabaristan, dan negeri Jailan untuk pergi ke Baitullahil Haram dan untuk mengunjungi kuburan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, di sebagian manuskrip atau sebagian tulisan yang dicetak, wa ziyarati masjidi nabiyyihi, untuk mengunjungi masjid nabinya. Dan yang benar adalah sebagaimana di manuskrip, wa ziyarati qabri nabiyyihi, untuk mengunjungi kuburan nabinya. Sa'alani ikhwani fid dini an ajma'a lahum fusulan في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين.
saudara-saudaraku seagama meminta kepadaku untuk menulis untuk mereka pasal-pasal tentang prinsip-prinsip agama yang dipegang teguh oleh orang-orang yang telah berlalu, yaitu para imam agama, para ulama, orang-orang muslim, dan para as-salafus salih. Wa hadaw wa da'awun nasa ilaiha fi kulli hin. Mereka memberikan petunjuk kepada manusia untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama, dan mereka mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama di semua waktu. Wa nahaw 'amma yudadduha wa yunafiha jumlatal mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin. Dan mereka melarang orang-orang yang beriman, yang membenarkan, yang bertakwa, melakukan perkara yang bertentangan dengannya dan perkara yang berlawanan dengannya. Wa walau fi ittiba'iha wa 'adaw fiha. Mereka saling loyal karena mengikuti prinsip-prinsip agama, dan mereka saling memusuhi karena prinsip-prinsip agama. Wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha. Mereka mentabdi' dan mentakfir siapa saja yang meyakini keyakinan-keyakinan yang bukan termasuk prinsip-prinsip agama. Wa ahrazu li anfusihim. Mereka memperoleh untuk diri-diri mereka. Wa liman da'awhum ilaiha. Dan untuk orang yang mereka ajak kepada prinsip-prinsip agama, barakataha wa khairaha, keberkahan dan kebaikan di balik berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama. Wa afdau ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha wa istimsakihim biha wa irsyadil ibadi ilaiha wa hamlihim iyahum 'alaiha. Mereka memperoleh ganjaran atas apa yang mereka persembahkan, yaitu mereka meyakini prinsip-prinsip agama yang benar. Mereka berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama yang benar. Mereka membimbing para hamba untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama, dan mereka mengajak para hamba untuk berpegang teguh dengannya. Penulis, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan di dalam pendahuluan sebab penulisan kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Sebabnya adalah sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada penulis, permohonan yang disampaikan kepada Al-Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni, yaitu mengumpulkan sesuatu dari sifat-sifat Allah dan mengumpulkan keyakinan ahli hadis.
Yang dimaksud ahli hadis adalah barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mengamalkan hadis. Tidak mesti hafal hadis, tetapi seringnya ahli hadis ini disandangkan kepada orang yang arah dirinya dan kesibukannya mendapatkan hadis. Ahli hadis terbagi menjadi dua macam. Macam pertama, para penghafal hadis. Pekerjaan mereka adalah menghafal hadis. Macam yang kedua, siapa yang memiliki kemampuan untuk menghafal hadis dan kemampuan untuk memikirkannya. Mereka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan." Sesungguhnya perumpamaan perkara yang Allah mengutus aku dengannya, yaitu petunjuk dan ilmu, adalah seperti hujan yang menerpa bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Di antara bumi, di antara tanah, ada jenis tanah yang baik. Qabilatil ma'a, bisa menampung air. Fa'anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir, lalu bisa menumbuhkan rerumputan yang banyak. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma', di antara tanah ada yang hanya bisa menampung air. Fanafa'allahu bihan nas, Allah menjadikan manusia bisa memanfaatkannya. Fasharibu minha wasaqau wara'au, mereka minum darinya, mereka memberikan minum dengannya, dan mereka memberikan minum kepada gembala-gembalaan mereka dengannya. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, air hujan itu mengenai jenis tanah yang lain. Innama hiya qi'anu la tumsiku ma'an, tidak lain jenis tanah itu adalah tanah yang tidak bisa menampung air. Wala tunbitu kala'an, dan tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah, itu adalah perumpamaan orang yang paham agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athanillahu bih, Allah menjadikannya bermanfaat dengan apa yang Allah aku utus dengannya. Fa'alima wa'allam, dia mengetahui dan dia mengajarkan apa yang dia ketahui. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa, dan perumpamaan orang yang sangat tidak peduli dengan petunjuk serta ilmu. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih, dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi orang-orang yang menerima hadis darinya menjadi 3 macam. Macam pertama, siapa yang menghafal dan menyampaikan apa yang dia hafal kepada orang yang lebih tahu dan lebih bisa memahami darinya. Macam yang pertama ini seperti tanah yang bisa menampung air dan menjaganya. Macam yang kedua, barang siapa yang memahami hadis Nabi dan bisa menyimpulkan hukum-hukum dari nas-nas, seperti para ahli fikih yang menyimpulkan hukum-hukum yang banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu nas-nas yang mereka sampaikan dari apa yang mereka hafal. Setelah disampaikan, apa yang disampaikan ada yang menolaknya dan ada yang memanfaatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam yang ketiga, jenis orang yang tidak ada kebaikan padanya sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang celaka. Macam yang pertama dan kedua, kedua-duanya selamat. Tetapi ada perbedaan antara ahli fikih dengan orang yang hafal saja. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha." Mudah-mudahan Allah menjadikan wajah orang yang mendengarkan ucapanku bersinar, lalu dia menyampaikan apa yang dia dengar. Farubba hamili fiqhin ghairu faqih. Bisa jadi orang yang membawa hadis tidak mengerti apa yang ada pada hadis. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Dan berapa banyak orang yang membawa fikih, dia membawa kepada orang yang lebih paham dari dirinya. Walaupun hadis ini dibicarakan, tetapi maknanya benar, ditunjukkan oleh ayat-ayat dan athar-athar. Rasulullah SAW memerintahkan menyampaikan apa yang beliau bawa. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Perkataan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wa ziyarati qabri nabiyhi, dan untuk mengunjungi kubur nabinya. Tidak semestinya ini yang dimaksudkan, karena mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melakukan safar karenanya safar untuk mengunjunginya adalah perkara bid'ah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid. Tidak dilakukan safar untuk mengunjungi suatu tempat kecuali ke 3 masjid, yaitu untuk beribadah. Seandainya Al-Imam As-Sabuni mengatakan dan untuk mengunjungi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih baik dan lebih tepat. Bersamaan
terkait mengunjungi, tidak ada hadis satupun yang sahih. Para sahabat, semoga Allah meridai mereka, betul-betul memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang sering untuk dikunjungi. Wa sallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah mengunjungi kuburan Nabi. Sama saja siapa di antara mereka yang tinggal di Madinah atau yang tinggal di luar Madinah. Salah seorang di antara mereka apabila mendatangi masjid dan ingin masuk ke dalamnya, maka dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berada di masjid, bisa jadi untuk sholat atau untuk selainnya. Sungguh terdapat riwayat dari Ibnu Umar saja bahwasanya apabila dia ingin safar, maka dia mendatangi kuburan Nabi lalu berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya Abatah. Lalu apabila dia kembali, dia melakukannya sebagaimana apa yang dia lakukan ketika hendak pergi. Salim mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun mengerjakan hal ini selain Ibnu Umar. Oleh karena inilah Al-Imam Malik rahimahullah tidak menyukai mengunjungi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggapnya sebagai perkara yang haram, karena tidak ada hadis yang sahih satupun yang mendukungnya. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Nailul Awtar adalah kesalahan yang nyata, karena Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang dhaif dan sebagainya maudhu'. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan sesungguhnya ini menunjukkan disyariatkan mengunjungi kuburan Nabi dengan keseluruhannya. Kita katakan hadis yang dhaif seluruhnya atau bagian-bagian darinya tidak menunjukkan hukum dari hukum-hukum Allah. Perkataan Al-Imam As-Sabuni, sa'alani ikhwani fid dini an ajma'a lahum fusulan fi usulid din. Saudara-saudaraku seagama memintaku untuk menulis untuk mereka pasal-pasal terkait prinsip-prinsip agama. Ini menunjukkan perhatian terhadap hadis-hadis dan asar-asar serta apa yang dipegang teguh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang meniti jalan mereka. Mereka lah orang-orang yang selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengabarkan bahwa mereka berada di atas kebenaran dan berpegang teguh dengannya. Orang yang menyelisih mereka dan orang yang membiarkan mereka tidak membahayakan mereka. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah berkata, fastakhartullaha ta'ala, aku meminta pilihan kepada Allah Ta'ala, wa athbattu fi hadzal juz'i ma tayassara minha ala sabilil ikhtisar,
Aku menulis di dalam buku ini apa yang bisa tulis dengan ringkas. Raja'a an yantafi'a bihi ulul albabi wal absar. Dengan harapan bisa dimanfaatkan oleh para pemilik akal dan para pemilik pengetahuan. Wallahu subhanahu yuhaqqiqu dhann. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harapan terlaksana wa yujzilu alaina al-manna bit-tawfiqi wal-istiqamati ala sabilir rusydi wal haqqi bimannihi wa fadlihi. Dan mudah-mudahan melimpahkan karunia kepada kita dengan taufik, dengan istiqamah di atas jalan petunjuk dan kebenaran dengan karunia darinya dan keutamaan darinya. الشيخ العلامة أبو محمد ربيع بن هادي عمير المدخلي rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji hanya untuk Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita memohon ampun darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita dan dari kejelekan amalan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan salawat dan salam dilimpahkan kepadanya, kepada pengikutnya dan kepada sahabat-sahabatnya. Amma ba'd. Fa inna inayata ulama'il islami bil aqidatil islamiyyati ma zalat ala murril usuri hiya syughluhum asy-syaghilu ridwanullahi alaihim. Lima ya'lamuna min makanatil aqidati wa ahammiyatiha wa qiyamil islami usulihi wa furu'ihi 'alaiha. Sesungguhnya perhatian para ulama Islam terhadap akidah Islam senantiasa ada di sepanjang masa. Itu adalah kesibukan mereka, karena mereka mengetahui kedudukan dan kepentingan akidah serta tegaknya agama Islam, baik prinsip-prinsipnya maupun cabang-cabangnya di atasnya. Fatara mu'allafatihim tatataba'u tatra. Yatba'u ba'duha ba'dan fi kulli 'asrin minal 'usur. Sehingga kamu melihat karya-karya tulis mereka silih berganti ada, sebagiannya menyusul sebagian yang lain di setiap waktu dari waktu-waktu. Waqad yajidul 'alimu fi baladin minal buldani hajata hadzal baladi ila tanzifil 'aqidah. Seringkali ulama mendapati di suatu negeri dari negeri-negeri kebutuhan negeri ini terhadap pembersihan akidah. Li'annahu qad yusallatu 'alaiha al-jahl. Karena bisa jadi negeri itu didominasi oleh kebodohan. Wa qad yakthuru ahlul fitani wa ahlul bid'ah fayadfa'una bisyubuhati ilan nas. Kadangkala ahli fitnah dan ahli bid'ah berjumlah banyak. Mereka melontarkan syubhat-syubhat kepada manusia. Fayara al-'alimul hajata ila dar'i hadhihi syubahi
وتوضيح معتقد السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أئمة الحديث رضوان الله عليهم. Sehingga ulama menganggap perlu untuk menghilangkan syubhat-syubhat ini dan menjelaskan keyakinan as-salafus salih dari para sahabat, para tabi'in dan orang yang meniti cara beragama mereka dari para imam ahli hadis ridwanullahi alaihim, fayaqumu bihadzal wajibi wa yasuddu hadzal faragh. Sehingga orang yang berilmu melakukan kewajiban ini dan menutup celah ini. Wa hadzal imam as-Sabuni rahimahullahu ka'annahu sya'ura bihajati hadhihi al-bilad ila bayani aqidati as-salafi ashabil hadis. Sepertinya al-Imam as-Sabuni merasa perlunya negeri ini terhadap penjelasan akidah salaf ashabil hadis. Wa ahlul hadithi humut ta'ifatul mansuratu wal firqatul najiyatu wa hum marji'un nasi fil aqidati wa fi abwabil ilmi kulliha. Ahli hadis adalah kelompok yang ditolong dan kelompok yang selamat, serta mereka adalah rujukan manusia terkait akidah dan terkait semua bidang ilmu. Fal fuqaha'u wal mufassiruna wal mu'arrikhuna wasairu tawaifil ummati muhtajatun ashaddal hajati ila ma 'inda ahli al-hadith. Para ahli fikih, para ahli tafsir dan para sejarawan serta seluruh kelompok umat memerlukan dengan sangat apa yang ada pada sisi ahli hadis min aqidatin wa bayanil ahadithi wa tafriqi baina sahihiha wa dha'ifiha wa ma'rifati rijali sadiqihim min kadhibihim wa dha'ifihim min qawiyihim, yaitu akidah dan penjelasan hadis-hadis serta pembedaan antara hadis yang sahih dengan yang lemah, pengetahuan akan para rawi, mana yang jujur dengan mana yang jujur dan mana yang dusta, mana yang lemah dan mana yang kuat. idla yajiduna hadha illa 'inda ahli al-hadits wa hum 'alatun 'alaihim ridwanullahi 'alaihim. Karena mereka tidak mendapati hal ini melainkan pada sisi ahli hadis, mereka sangat butuh kepada mereka ridwanullahi alaihim. Walihada akhbar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna al-haqqa ma'ahum. Oleh karena inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kebenaran itu bersama dengan ahli hadis, wa annahum hum ahlun najah, dan bahwasanya hanya merekalah yang selamat, biqaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menegakkan perintah Allah, tidak membahayakan mereka siapa yang membiarkan mereka dan siapa yang menyelisih mereka sampai datang perkara yang Allah tetapkan, yaitu hari kiamat atau angin yang mencabut nyawa semua orang yang beriman dalam keadaan kelompok yang menegakkan perintah Allah ini mengalahkan manusia karena kebenaran yang mereka bawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari di Kitabul Manaqib dan Muslim di Kitabul Imarah. Dan lafadznya adalah lafadz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa a'immatul Islamil mu'tabaruna min amthal ibn al-Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal wa ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini
والبخاري والترمذي وابن تيمية ومن قبله ومن بعده حتى من علماء من أهل التصوف ومن المتكلمين ومن الأحناف ومن غيرهم يشهدون لهذه الطائفة أنها هي طائفة ناجية لأنها نهضت بأعباء الإسلام عقيدة ومنهجا وعبادة وأخلاقا وبيانا وتدوينا لعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para imam Islam yang dianggap seperti halnya Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Ali bin Al-Madini, Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Taimiyah, yang sebelum mereka dan yang setelah mereka, sampai ulama ahli tasawuf, ulama dari ahli tasawuf dan dari para ahli kalam dan dari para ahnaf serta selain mereka mempersaksikan untuk kelompok ini bahwasanya hanya dialah yang selamat karena ia bangkit untuk menegakkan agama Islam baik secara akidah, secara cara beragama, secara ibadah, secara akhlak, dengan menjelaskan dan dengan menulis ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal hum 'alatun 'alaihim fit tafsir. Bahkan mereka sangat butuh kepada ahli hadis terkait penafsiran Al-Qur'an. Fatajiduhum a'immatan fit tafsir. Kamu mendapati para imam ahli hadis, para ahli hadis adalah para imam terkait penafsiran Al-Qur'an. Tajidu Abdur Razzaq min a'immatil hadis fassara Al-Qur'an. Kamu mendapati Abdur Razzaq termasuk imam hadis mentafsirkan Al-Qur'an. Wa Ibn Abi Hatim min a'immatil hadis fassara Al-Qur'an. Kamu mendapati Ibnu Abi Hatim termasuk imam hadis mentafsirkan Al-Qur'an. Wa Ibn Jarir At-Tabari min a'immatil hadits fassara Al-Qur'an Al-Karim. Kamu mendapatkan Ibnu Jarir At-Tabari termasuk imam hadis mentafsirkan Al-Qur'an yang mulia. Wal Imam Al-Baghawi min a'immatil hadits qama bi tafsiril Qur'an. Kamu mendapatkan Imam Al-Baghawi termasuk imam hadis mentafsirkan Al-Qur'an. At-tafsir al-mu'tamad, yaitu penafsiran yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Tafsir al-Qur'ani bil-Qur'ani wa bis-sunnah, yaitu mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah. La tajiduhu illa 'inda haula. Kamu tidak mendapati tafsir kecuali pada mereka. Wala tajiduhu 'inda sa'ir at-tawaif al-ukhra. Dan kamu tidak mendapatinya pada semua kelompok yang lain. Wal Mu'tazilah wa ghairuhum fassarul Qur'an. Orang-orang Mu'tazilah dan selain mereka mentafsirkan Al-Qur'an, lakin mala'u tafasirahum bit-ta'wilati wat-tahrifatil batilah wal ahadithil mawdu'ati wad-dha'ifati wal muhalhalah. Orang-orang Mu'tazilah dan selain mereka mentafsirkan Al-Qur'an, tetapi mereka memenuhi tafsir-tafsir mereka dengan takwil-takwil dan dengan perubahan-perubahan yang batil serta dengan hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu'. Li'annahum la ya'rifuna al-haditha wa nafasu ahlal hadith. Karena mereka tidak mengetahui hadis dan ingin menyaingi ahli hadis. Fa'adarru bin nasi aktsara mimma nafa'uhum. Sehingga mereka membahayakan manusia, sehingga mereka lebih berbahaya bagi manusia daripada memberikan manfaat kepada manusia. Fal-'umdatu fi abwabil 'aqaidi wa fi sihhatil ahadithi wa dha'fiha wa fi tamyizil hadithi sahihihi min dha'ifihi wa bayanir rijali. Kullu hadha 'inda ahli hadis. Yang dijadikan sandaran terkait perkara-perkara akidah, terkait
kesahihan dan kelemahan hadis dan terkait pembedaan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif serta penjelasan rawi-rawinya. Kullu hadza 'inda ahli hadis, semuanya ini pada sisi ahli hadis. Fa huqqa liman yashhadu lahum an yashhada annahum ahlul haqqi wa annahum at-ta'ifatul mansuratu allati nassa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man sara 'ala nahjihim wa tashabbatha bi adhyalihim yakunu insyaallahu tabi'an lahum wa minhum yadkhulu fi itari hadhihi at-ta'ifatil qa'imati 'ala al-haqqi wan najiyah insyaallahu yaumal qiyamah. Maka sangat pantas untuk orang yang memberikan kesaksian untuk mereka mempersaksikan bahwa mereka adalah ahli kebenaran dan bahwa mereka adalah kelompok yang ditolong oleh Allah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta siapa yang meniti cara beragama mereka dan mencontoh mereka adalah orang yang benar dan orang yang ditolong oleh Allah, mengikuti mereka dan termasuk mereka, termasuk kelompok yang menegakkan kebenaran dan yang selamat insyaallah sampai pada hari kiamat. فهذا الإمام رحمه الله شعر بحاجة الناس إلى بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah merasa butuhnya manusia terhadap penjelasan akidah salaf ashabil hadis. Kana al-mutakallimuna wal fuqaha'u wa ghairuhum mawjudin. Para ahli kalam, para ahli fikih dan selain mereka ada. Fanasaba hadhihi al-aqidata li ahli al-hadits wa lam yansibha li ulaika limadha. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menisbatkan akidah ini kepada ahli hadis dan tidak menisbatkan kepada mereka. Kenapa? Lianna ahlal hadithi alal haq. Karena ahli hadis berada di atas kebenaran. Wa ulaika dakhalu fil kalam. Sementara mereka terjerumus dalam ilmu kalam. Wa dakhalu fil falsafat. Dan terjerumus dalam filsafat. Wa dakhalu fi asya'a nas'alullah al-'afiyata. Dan mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang mudah-mudahan Allah, kita meminta kepada Allah keselamatan darinya. Wa dhaharu, muncullah kelompok-kelompok yang tidak benar. Hadza Jahmi, ini orang Jahmiyah. Wa hadza Mu'tazili, ini orang Mu'tazilah. Wa hadza Khariji, ini orang Khawarij. وهذا رافضي, ini orang Rafidah ila akhirih. وبعد ذلك هذا أشعري وهذا صوفي. Setelah itu muncul ini orang Asy'ari, ini orang Sufi. فهو رحمه الله أدرك هذه الأشياء كلها. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah mendapati semuanya ini. Najamat hadhil bid'u kulluha, semua bid'ah ini bermunculan. Wa adarakaha, dan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah mendapatinya. Fanassa ala aqidatis salafi ashabil hadith, sehingga Al-Imam As-Sabuni menyebutkan akidah salaf ashabil hadith. Bayyana annahu lamma wasala ila al-baladil fulani آمد طبرستان وبلاد جيلان لأنه من المشرق وكان أئمة الحديث الكبار في المشرق. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menjelaskan bahwasanya ketika dia sampai ke negeri Amada Tabaristan dan negeri Jilan, karena dia termasuk wilayah timur, sementara para imam hadis yang senior ada di timur. Al-Imam Ahmadu kana abuhu fil masyriqi. Imam Ahmad
dahulu bapaknya di wilayah timur, wantaqala ila Baghdad, dan pindah ke Baghdad. Wa huwa shaghirun aw wulida fi Baghdad, atau dia kecil atau dia dilahirkan di Baghdad. Wal Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fuhulun wa kibarun fuhulu wa kibaru a'immatil hadits kanu fil masyriq. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, para pembesar ahli hadis, mereka di timur. Wa ya'tarifu ahlul jazirati al-Hijaz wa ahlu Misra wa ahlul Maghribi wa ghairuhum min al-amsari ya'tarifuna bitaqaddumi ha'ula'i wa tafawwuqihim fi khidmati sunnati Rasulillahi alaihi salatu wassalam wal inayati biha wat tafaqquhi fiha. Ahli jazirah Arab, ahli Mesir, ahli Maghrib dan selain mereka dari negeri-negeri mengakui keunggulan para ulama yang berada di wilayah timur di dalam mengabdi kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikannya dan memahaminya. Fatajidu lahum mu'allafatin 'azimatan jiddan fis sunani wa fil aqaidi wa fi ghairiha ridwanullahi alaihim. Kamu mendapati mereka memiliki karya-karya tulis yang sangat agung terkait sunnah-sunnah, terkait akidah dan selainnya. Semoga Allah meridai mereka. Huna mas'alatun yanbaghi al-wuqufu 'indaha wa hiya qawluhu rahimahullah. Ada sebuah permasalahan yang mesti diketahui, yaitu perkataan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, ziyarata qabrin Nabi alaihi salatu wassalam, mengunjungi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, yakni min maqasidihi min as-safari ila al-Hijazi ziyaratu qabrin Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, termasuk tujuannya safar ke Hijaz, ya, mengunjungi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna hadhihi qad yastaghilluha ahlud dalal, karena ini bisa dimanfaatkan oleh ahli kesesatan. Fa nahnu naqul, Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali mengatakan rahimahullah, maka kita katakan awalan, pertama, huwa basyarun qad yukhti'u wa laysa bima'sum. Al-Imam As-Sabuni adalah manusia yang kadang bisa salah dan tidak terjaga dari kebenaran. Wa thaniyan, yang kedua, al-ma'rufu 'inda ahli sunnati wa ghairihim annahu minal masyru'i syaddur rihali ila al-masajid ats-tsalatsah. Yang dikenal oleh ahli sunnah dan selain mereka bahwasanya yang disyariatkan itu melakukan safar ke 3 masjid, yaitu Al-Masjidul Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid. Tidak dilakukan safar kecuali ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram, ini yang pertama, wa Masjidur Rasul, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Al-Bukhari di dalam Kitab Fadlis Salati fi Masjid Makkah wal Madinah, dan Imam Muslim di Kitabul Hajj dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa bayyana Rasulullah alaihi salatu wassalam fadlas salawati fi hadhihi al-masajid faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan salat di masjid-masjid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin tidur. Bentar lagi. Salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram. Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di tempat-tempat selainnya kecuali Al-Masjidul Haram.
Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Fadlus Salati fi Masjid Makkah wal Madinah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim di Kitabul Hajj. Fi riwayah, di suatu riwayat disebutkan salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwah. Salat di masjidku lebih utama daripada 1000 salat di masjid yang lainnya. Illa al-masjidal haram, kecuali al-masjidul haram. Wa salatun fil masjidil harami afdalu min 100,000 salatin fi ma siwah. Salat di al-masjidul haram lebih utama daripada 1000 salat di masjid yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Al-Hafidz mengatakan di Fathul Bari, wa rijalu isnadihi thiqat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi fadli sholati fi Baitul Maqdis jawaban liman sa'alahu 'anis sholati fi Baitul Maqdis afdalu aw masjidihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan salat di Baitul Maqdis sebagai jawaban untuk orang yang bertanya kepada beliau tentang salat di Baitul Maqdis, lebih utama atau di masjidnya. Salatun fi masjidi hadha afdalu min 4 salawatin fihi wala ni'mal musalla. Salat di masjidku ini lebih utama daripada 4 salat di Baitul Maqdis. Wala ni'mal musalla, dan masjidku ini tempat salat yang terbaik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tahawi di Mushkilul Athar dan Al-Hakim, Al-Baihaqi Syu'abul Iman, At-Tabrani di Al-Awsat. Wa hunaka riwayatun ukhra walakin hadhihi arjahuha. Ada riwayat-riwayat yang lain, tapi ini yang paling kuat. Fahal yatasawwaru muslimun fi alamin min a'immatil hadithi wa min a'immatil aqidati alla yakhtura bibalihi hadzal masjid. Maka fahal yatasawwaru muslimun fi alimin min a'immatil hadithi wa min a'immatil aqidati alla yakhtura bibalihi hadzal masjid. Maka tidakkah orang muslim tergambar pada dirinya terkait orang yang berilmu ini, yaitu Al-Imam As-Sabuni, termasuk imam hadis dan termasuk imam aqidah, tidak terbetik pada benaknya masjid ini abadan, selama-lamanya. Waqad dzakara Ibnu Taimiyah annahu qad yaqulu ba'dul fuqaha ba'dul ulama. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasannya sebagian ulama mengatakan nazuru qabra Rasulillah alaihi salatu wasalam lakin qasduhum al-masjid. Kita mengunjungi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tujuan inti mereka adalah masjid. Li'annahu idza jaa hadzal masjida zara qabra Rasuli alaihi salatu wasalam. Karena apabila dia mengunjungi masjid ini maka dia mengunjungi kuburan Rasul alaihi salatu wassalam. Ammal mutaakhiruna minas sufiyyatil khurafiyyin war rawafid faqasduhumul asasi ziyaratul qabr wa in kana bainal qabri wal masjid talazumun lakinnal qasdal asasiyya 'indahum ziyaratul qabr. Adapun orang-orang belakangan yaitu para ahli sufi, para ahli khurafat dan orang-orang rafidah, maka inti tujuan mereka adalah mengunjungi kuburan. Walaupun di antara kuburan dan masjid ada kemestian. Barang siapa yang mengunjungi masjid mesti mengunjungi kuburan Nabi, karena kuburan Nabi ada di dalam ada di sekitar masjid atau dekat dengan masjid. Tapi tujuan orang-orang sufi dan orang-orang rafidah adalah mengunjungi kuburan. War Rasul alaihi salatu wasallam lam yashra' syadda rihali ila al-quburi taqarruban ila Allah Ta'ala. Padahal Rasul alaihi salatu wasallam tidak mensyariatkan melakukan safar untuk pergi ke kuburan
dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. La ila qabrihi wa la ila qabri ghairihi alaihi salatu wassalam, baik ke kuburannya atau ke kuburan selainnya alaihi salatu wassalam. Wa innama amara bisyaddir rihali ilal masajid thalatha, Nabi hanya memerintahkan untuk melakukan safar untuk pergi ke 3 masjid, yaitu masjid Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Aqsa dan Al-Masjidun Nabawi. Wa syaddur rihali ilal jihadi fi sabilillahi wa i'la'i kalimatillah, dan Rasulullah memerintahkan untuk melakukan safar dalam rangka berjihad di jalan Allah dan untuk menegakkan kalimat Allah. Wa ziyaratul quburi innama hiya litudzakkirana al-akhirah wa linad'uwa li sahibil qabr. Mengunjungi kuburan tidak lain mengingatkan kita kepada akhirat dan agar kita mendoakan kebaikan untuk orang yang dikubur. Fa ayyu qabrin 'indaka aw ayyu maqbaratin tazuruha hasal al-gharad. Kuburan mana saja yang ada yang dekat denganmu, yang kamu mengunjunginya, bisa tercapai tujuannya, yaitu bisa mengingatkanmu kepada akhirat dan bisa kamu mendoakan orang yang dikubur. Lihada lam yandub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila syaddir rihali illa al-maqabir. Oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan umatnya untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka mengunjungi kuburan-kuburan. Walau kana hadza masyru'an, seandainya ini disyariatkan, la amara bi syaddir rihali ila qabri abihi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa quburi ikhwanihi minan nabiyyin. Seandainya ini disyariatkan, maka betul-betul Nabi memerintahkan untuk safar ke kuburan bapaknya, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan kuburan para saudara-saudaranya dari para nabi. Bal qala Rasulullah alaihi salatu wassalam kama fi hadithi Aisyah wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana terdapat pada hadis yang diriwayatkan Aisyah dan Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai mereka, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, yuhadziru ma sana'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di Kitabus Shalah dan diriwayatkan oleh Muslim di Kitabul Masajid wa Mawadhi'us Shalah. Hiya allati rawat hadzal haditsa wa syarakaha Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yuhadziru ma sana'al yahud. Rasulullah memperingatkan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kaifa, bagaimana? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Falladhi yashuddu ar-rihala min ajli qabrin nabi aw ghairihi wa yatrudu min dhihnihi al-masjida tushbihul bil yahud. Orang yang melakukan safar untuk mengunjungi kuburan Nabi atau selain kuburannya dan tidak ada pada benaknya masjid yang seharusnya dikunjungi, maka dia mirip dengan orang Yahudi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri 'ida. Jangan menjadikan kuburanku sebagai tempat untuk
tujuan safar dilakukan padanya. Wa sallu alayya, bersalawatlah kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Fa ahlud dalali ta'allaqu bil quburi, ahli kesesatan menjadikan dirinya terkait dengan kuburan-kuburan. Wa syara'u laha syaddar rihali wa bina'al masajidi wal masyahidi wa ghairaha. Mereka mensyariatkan untuk kuburan safar, membangun masjid-masjid di atas kuburan dan selainnya. Fadallu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil wal iyadu billah. Mereka menyesatkan banyak manusia dan mereka tersesat dari jalan kebenaran. Wasyabahul yahuda wan nasara, mereka mirip dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bal katsirun minal khurafiyyin ashaddu ta'alluqan bil quburil ana minal yahudi wan nasara. Bahkan kebanyakan dari para ahli khurafat sangat tergantung dengan kuburan sekarang daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ma'al asafis syadid, sangat disayangkan. Faqad wallahi syawwahu al-islam wa janaw 'ala al-islam, demi Allah mereka mencemarkan nama baik Islam, mereka melakukan kejahatan terhadap Islam. Walaysa 'indahum syai'un minal qur'ani wala minas sunnati ya'tamiduna 'alaihi fima yaqulun, padahal mereka tidak memiliki satu pun dari Al-Qur'an, satu hadis pun dari sunnah yang mendukung apa yang mereka katakan. Wa innama ya'tamiduna 'ala al-ahadithil mawdu'ati wal khurafati wal asatiri wal manamat. Tidak lain mereka bersandar kepada hadis-hadis yang lemah, yang maudhu', bersandar kepada khurafat-khurafat, cerita-cerita dahulu dan mimpi-mimpi. Allati wada'aha lahum a'immatud dalal, yang diletakkan oleh para imam kesesatan untuk mereka. Fa anhakul ummata wa hawwaluha ila gutha'an wa ab'aduha an manhajillahil haq. Mereka menjadikan umat bagaikan buih berterbangan yang tidak ada artinya, dan menjauhkan umat dari cara beragama yang benar yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa wallahi lan yazula hadzal bala'u wa wallahi lan yazula hadzal bala'u nazilu bil muslimina wa humul ana bil malayini bal balaghul milyar. Demi Allah, bencana ini tidak akan hilang, bencana yang menimpa orang-orang muslim, sementara mereka berjumlah miliar, berjumlah jutaan bahkan miliaran. Lan yazula anhum hadzal bala'u, bencana ini tidak akan hilang dari mereka. Taslitul a'da'i 'alaihim wa dhullul munsabbu 'ala ru'usihim, musuh yang menguasai mereka, kehinaan yang bertengger di kepala-kepala mereka tidak akan hilang dari mereka. Hatta yarji'u ilal kitabi was sunnati fi aqaidihim wa manahijihim wa yafqahu hadha ad-dina wa ya'malu bihi kama faqihahu as-salafus salih, sampai mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah terkait akidah mereka, terkait cara beragama mereka, dan mereka memahami agama ini dan mengamalkannya sebagaimana dipahami oleh as-salafus salih. وهم الصحابة والتابعون الذين تلقوا الإسلام من رسول الله غدا طريا. Para as-salafus salih adalah para sahabat dan para tabi'in serta dan para tabi'in yang belajar
Islam secara murni, secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.